Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasabian Mufid, NIM 231410098, Ekonomi Syariah kelas 3C. Hobi saya motoran dan suka dengerin musik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS Filsafat Umum. Pertanyaan pertama ialah, setujukah Anda kalau belajar filsafat dapat membuat Anda tersesat secara agama? Beri penjelasan. Jawaban saya tidak setuju bahwa belajar filsafat secara otomatis membuat seseorang tersesat dalam agama. Karena filsafat adalah alat berpikir kritis yang jika dipelajari dengan bimbingan yang benar dan didasari iman yang kuat dapat memperkuat pemahaman terhadap ajaran agama. Dalam sejarah Islam, banyak ulama besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina yang menggunakan filsafat untuk mendukung dakwah dan menjawab tantangan pemikiran. Resiko tersesat muncul jika filsafat dipelajari tanpa dasar akidah yang kokoh atau pemahaman yang tepat. Tetapi ini lebih disebabkan oleh cara belajar, bukan filsafat itu sendiri. Yang pertanyaan kedua ialah hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Jawaban saya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 cabang filsafat yang saling berkaitan dalam membentuk dasar pengetahuan yang komprehensif. Ontologi membahas tentang keberadaan atau realitas, menjawab pertanyaan apa yang ada, dan menentukan objek studi yang ingin diketahui. Epistemologi berfokus pada cara memperoleh pengetahuan, menjelaskan metode, sumber, dan validitas dalam memahami realitas yang ditentukan oleh ontologi. Sementara itu, aksiologi membahas tujuan dan nilai dari pengetahuan, memastikan bahwa pengetahuan digunakan untuk hal-hal yang bernilai dan etis. Hubungan ketiganya terjalin erat. Ontologi memberikan landasan tentang apa yang dipelajari, epistemologi menyediakan cara untuk memahaminya, dan aksiologi memastikan tujuan pengetahuan diarahkan untuk kebaikan. Dengan perpaduan ini, pengetahuan menjadi tidak hanya benar secara teoritis, tetapi juga bermanfaat dalam penerapannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Yang pertama, awal mula filsafat Islam. Filsafat di dunia Islam berkembang sebagai hasil dari interaksi umat Islam dengan tradisi intelektual Yunani, Persia, dan India. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tahun 750 sampai 1258 Masehi, para khalifah mendukung kegiatan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Melalui institusi seperti Baitul Hikmah di Baghdad, karya-karya filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan muslim. Yang kedua, ada periode klasik, abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Pada periode ini, filsafat Islam berkembang pesat dengan munculnya para filsuf besar yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Contohnya seperti beberapa tokoh pentingnya ialah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Yang ketiga, ada periode pertengahan dan pengaruh di barat. Pada periode ini, filsafat Islam mulai mengalami penurunan di dunia Islam sendiri, tetapi memiliki pengaruh besar di dunia barat, seperti karya-karya Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang kemudian menjadi dasar perkembangan filsafat di Eropa selama abad pertengahan dan Renaissance. Yang keempat, periode kemunduran. Setelah abad ke-12, filsafat di dunia Islam mulai mengalami kemunduran sebagian besar karena meningkatnya tekanan dari kelompok tradisionalis yang melihat filsafat sebagai ancaman terhadap doktrin agama. Fokus intelektual lebih beralih ke bidang seperti hukum Islam, teologi, dan tasawuf. Yang kelima, periode modern. Pada abad ke-19 dan 20, ada kebangkitan kembali minat terhadap filsafat Islam, terutama dalam konteks modernisasi dan reformasi. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Fazlur Rahman berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Yang terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Jawaban saya, mata kuliah filsafat umum memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang cara berpikir manusia dan nilai-nilai dasar dalam hidup. Pelajaran ini membantu saya berpikir lebih kritis dan memahami prinsip-prinsip yang penting, terutama dalam ekonomi syariah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.